lagi dengan saya Cynthia dari podcast Wardana, warga undangan berbagi dalam narasi. Kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Pak Nofis dari Dinas Lingkungan Hidup. Pak Nofis, silakan perkenalkan diri. Baik, nama saya Nofis Ezwar. Saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur. Kali ini kita akan membahas sampah. Bagaimana tanggapan Bapak tentang sampah yang di lingkungan ini? Baik, terkait dengan masalah sampah ini sebenarnya hal yang sangat menarik sekali dan memang dari sekarang perlu memang kita harus aware atau kita harus mulai berusaha untuk mengelola sampah ini dengan baik. Kenapa kita harus kelola sampah ini dengan baik? Karena saat ini sampah itu memang sudah semakin banyak. Bila kita lihat di lingkungan kita itu, di pinggir-pinggir jalan, kemudian di sekitar perumahan, pertokohan, bahkan di sekolah-sekolah pun itu sampah itu sudah mulai banyak terlihat. Nah, inilah yang harus kita kelola dengan baik sehingga sampah ini nantinya tidak akan menimbulkan masalah. Karena sampah ini kalau nanti sudah semakin banyak, kemudian juga semakin menggunung istilahnya gitu kan. Nah, itu akan menyebabkan masalah. Salah satunya terkait dengan banjir, kemudian juga masalah-masalah kesehatan, dan banyaklah masalah-masalah lain yang bisa disebabkan oleh sampah itu. Jadi sampah ini dari sekarang khususnya oleh pemuda-pemudi gitu kan, orang-orang yang masih muda, terutama mungkin pelajar-pelajar SMP ini harus sudah mulai mengerti dan juga mengelola sampahnya dengan baik. Bagaimana cara membuang sampah dengan baik dan cara mengelolanya? Nah, cara membuang sampah dengan baik dan cara mengelolanya. Yang pertama, sebenarnya kita juga harus tahu jenis-jenis sampahnya. Jenis-jenis sampahnya. Yang paling umum adalah sampah organik dan juga anorganik. Nah, ini harus kita pisahkan. Jadi sampah organik dan sampah anorganik itu jangan kita satukan atau kita tempatkan dalam satu tempat yang sama. Lebih baik dari awal itu misalkan di sekolah ataupun di rumah. Nah, sampah ini harus kita pisahkan yang organik dengan anorganik tadi. Contoh sampah-sampah organik misalkan itu adalah sampah-sampah bekas makanan. Nah, kemudian juga sampah misalkan daun-daunan. Nah, kemudian bekas memasak di dapur seperti sisa-sisa sayuran seperti itu juga masuk sampah-sampah organik. Nah, kalau yang anorganik mungkin Cynthia tahu juga yang anorganik. Nah, anorganik itu misalkan botol, plastik-plastik, kemas-kemasan bekas makanan, nah itu anorganik. Kertas juga, nah seperti itu anorganik. Nah, ini harus kita pisahkan dari awal. Kenapa harus kita pisahkan? Karena nanti cara mengelolanya beda. Nah, cara mengelolanya beda. Yang organik ini bisa kita buat salah satunya menjadi kompos. Nah, menjadi kompos. Kompos itu sangat berguna sekali nanti untuk pupuk gitu kan. Nah, yang anorganik ini itu bisa kita kelola misalkan dengan didaur ulang seperti botol-botol. Nah, kebetulan saat ini dari SMP Negeri 4 ini, Negeri 4 Kelapa Kampit ini sedang ada kegiatan P5 ya. Iya. Nah, apa itu kepanjangan P5 itu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu. Jadi di kurikulum sekarang ini kan siswa-siswa itu ada namanya P5. Nah, di P5 ini kan kalian sekarang ini diajarkan tentang pengelolaan sampah gitu kan, gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sini nanti kalian diajarkan tentang daur ulang sampah. Gimana caranya menggunakan sampah-sampah anorganik itu menjadi bisa kita gunakan kembali gitu. Nah, kemudian selain itu juga sebenarnya sampah-sampah anorganik ini bisa juga kita jual. Nah, jadi ada nilainya gitu.
bukan hanya kita buang ke mana, ke pinggir jalan, kemudian terbawa banjir air segala macam dan menyebabkan banjir. Nah, tapi juga sampah ini nantinya bisa kita jual misalkan ke pengepul-pengepul sampah. Sekarang ini sudah mulai banyak di Belitung Timur ini pengepul-pengepul sampah. Nah, ini bisa menjadi sumber uang sebenarnya. Nah, di sekolah itu mungkin bisa nanti dibentuk yang namanya bank sampah. Bank sampah. Jadi mungkin setiap kelas atau itu nanti ada yang mengumpulkan sampah-sampah bekas botol-botol, kemudian bekas kertas, kardus seperti itu. Nah, itu nanti dikumpulkan, kemudian dicatatkan, ditabung istilahnya. Nah, ada pencatatannya sekian kilo. Nah, setelah banyak itu nanti bisa dijual. Uangnya kemana ya? Uangnya buat kalian. Misalkan uangnya mungkin bisa ada keperluan-keperluan di sekolah yang harus dibayarkan. Nah, itu bisa menggunakan uang tersebut. Nah, itu tadi. Jadi cara mengelolanya seperti itu ya, kita harus bedakan dulu jenis-jenis sampahnya, kemudian baru kita kelola sampahnya. Seperti itu. Kira-kira bagaimana Pak cara menyadarkan masyarakat dalam mengelola sampah? Nah, inilah tantangan kita saat ini untuk menyadarkan masyarakat itu agar tidak membuang sampah sembarangan ataupun agar masyarakat itu mengelola sampahnya dengan baik, gitu kan. Nah, kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur saat ini itu sedang giat-giatnya untuk mensosialisasikan dan juga mengajarkan khususnya kepada siswa-siswa, baik itu dari tingkatan TK, SD, SMP, dan juga SMA, bagaimana caranya itu tadi kita mengelola sampahnya, gitu. Kenapa kita lebih ke pelajar-pelajar tadi, gitu? Karena nasib ataupun kondisi masyarakat kita ini nantinya akan ditentukan oleh generasi-generasi muda ini, gitu. Generasi-generasi setia inilah nanti kedepannya itu yang akan mengelola daerah ini. Gitu. Nah, jadi dari awal kita mengajarkan gimana caranya untuk membuang sampah dengan benar, kemudian mengelola sampah dengan benar, sehingga nantinya diharapkan hal-hal baik ini, perilaku-perilaku baik ini untuk mengelola sampah itu bisa menyebar ke masyarakat. Nah, nantinya kan setelah Cynthia misalkan pulang ke rumah, misalkan Cynthia udah diajarkan nih cara membuang sampah yang benar itu seperti apa, cara mengelola sampah dengan seperti apa. Nah, misalkan nanti pulang ke rumah ngelihat tetangganya atau di rumahnya sendiri adik-adik yang buang sampah sembarangan misalkan. Nah, Cynthia harus tegur gitu kan. Cynthia harus ajarkan gimana caranya mengelola sampah itu dengan baik. Nah, diharapkan dengan hal-hal kecil seperti ini gitu kan. Tapi misalkan ada Cynthia yang lain, mungkin kalau ini kan cuma satu gitu kan. Nah, tapi kalau nanti bisa ada 10.000 atau sekian ratus ribu orang seperti Cynthia ini ya, insya Allah nantinya Belitung Timur ini bisa sampahnya kita kelola dengan baik. Pak, ini ada pertanyaan dari aku. Kalau misalnya bakar sampah di rumah itu boleh nggak? Bakar sampah di rumah ya. Nah, bakar sampah itu sebenarnya dilarang. Nah, kenapa bakar sampah itu dilarang? Karena yang pertama itu tadi ada sampah-sampah yang masih bernilai ekonomis sebenarnya. Nah, ada sampah-sampah yang masih bisa kita manfaatkan. Kan kemudian sayang kalau sampah itu harus kita bakar. Nah, kemudian yang kedua, dengan pembakaran sampah ini itu nantinya akan menyebabkan iklim kita ini terganggu nantinya. Kenapa iklim terganggu? Ya itu tadi, karena dari pembakaran sampah itu akan mengeluarkan zat-zat yang mencemari udara. Kan kemudian ada pertanyaan mungkin kan dari Cynthia, kan itu cuma sedikit Pak, cuma satu orang atau satu rumah yang bakar sampah. Ya cuma kalau cuma di ini, cuma kan mungkin di tempat-tempat lain ada yang bakar sampah juga. Ratusan rumah kemudian bakar sampah, ribuan rumah yang bakar sampah. Nah, itu kan zat yang tercemar itu makin berkumpul nanti di udaranya. Nah, inilah nanti akan bisa mencemari udara dan juga bisa nanti
membuat perubahan iklim yang ada di bumi kita ini. Oh, Seperti itu. gitu. Pak, kira-kira kok Hmm. misalnya dampak dari banyaknya sampah itu apa? Ya itu tadi, kalau sampah di sekitar kita itu sudah mulai menumpuk gitu ya, sudah menumpuk dan semakin banyak, ya banyak dampak-dampak bahaya yang akan kita rasakan. Nah, misalkan salah satu contohnya banjir. Mm-mm. Nah, di Kelapa Kampit ini kan ya cukup sering ada Mm-mm. kejadian banjir, Iya. terutama di sekitar inilah, di sekitar sekolahnya Cynthia ini. Nah, mungkin ya salah satunya ya terkait dengan sampah. Mm-mm. Mungkin itu tadi karena kalau misalkan sampah ini banyak, kemudian sampah ini menutupi aliran air misalkan, aliran sungai gitu kan. Nah, akhirnya kan yang awalnya air itu bisa mengalirnya dengan lancar gitu kan. Kemudian gara-gara sampah ini alirnya itu menjadi mengecil, tersumbat. Oh. Nah, akhirnya kan banjir sekitarnya. Nah, Mm-mm. seperti itu. Kemudian dari sisi kesehatan, Oh. kalau sampah semakin menumpuk, apalagi kalau misalkan sampah-sampahnya tuh mohon maaf nih, misalkan bekas pampers Mm-mm. atau bekas-bekas makanan yang dibiarkan menumpuk seperti itu. Nah, itu kan akan ada bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan penyakit misalkan. Hmm. Nah, akan mengganggu kesehatan. Nah, seperti itu. Kemudian ada hal-hal lain, misalkan penumpukan dari gas-gas berbahaya dari sampah-sampah ini. Nah, itu juga akan sangat bisa merusak udara yang ada di sekitar kita. Nah, Hmm. kurang lebih seperti itulah dampak-dampak daripada penumpukan sampah itu. Oh. Kira-kira cara mengelola sampah jika rumah atau sekolah kita jauh dari TPA itu gimana? Nah, cara mengelola sampah, misalkan rumah kita atau sekolah kita ini jauh dari TPA. Nah, yang harus kita bentuk dari awal, makanya tadi saya sampaikan ada istilahnya bank sampah tadi kan. Mm-mm. Nah, di tingkatan yang kecil, misalkan dari sekolah ini, kita bicara sekolah dulu lah ya. Nah, itu bisa dibentuk bank-bank sampah. Nah, bank sampah ini kita kumpulkan dulu sampah-sampahnya. Kemudian tadi itu tadi kan yang sampah-sampah yang yang masih bernilai ekonomis atau bisa didaur ulang, kita daur ulang. Nah, sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang ataupun tidak bisa digunakan, kalau bahasa kita itu namanya residu ya dari sampah. Nah, itu yang baru nanti akan kita buang ke TPA-nya. Nah, itu nanti ada tahap-tahapannya. Misalkan nah, dari sekolah atau rumah. Nah, yang idealnya itu tadi ada bank sampah ataupun TPS, tempat pengelolaan sampah sementaranya gitu kan. Nah, itu bisa di lingkungan sekitar rumah ataupun sekolah gitu. Nah, nanti dari situ sampah-sampah yang residunya tadi, nah baru akan diangkut ke TPA-nya seperti itu. Oh. Mungkin Cynthia pernah lihat nih ada mobil truk kuning yang Mm-mm. ngambil-ngambil sampah. Iya. Nah, itu yang sampah itu yang dibawa ke TPA. Tapi sebenarnya yang lebih bagusnya, yang lebih idealnya, sebelum sampah-sampah itu diangkut ke TPA, masuk ke mobil itu, nah sampah itu harus sudah dipilah dulu. Gitu. Hmm. Kenapa harus dipilah? Itu tadi kan udah saya Bapak sampaikan tadi, kenapa harus kita pilah? Nah, karena sampah itu masih ada yang bernilai ekonomi, kemudian juga bisa kita gunakan ulang. Nah, terus kemudian apa harus kita pilah? Itu tadi agar di TPA-nya tidak terlalu menumpuk sampahnya. Apa itu TPA? TPA itu adalah tempat pemrosesan akhir. Nah, kalau di Belitung Timur ini TPA itu ada di Kecamatan Damar. Namanya TPA Trapomayang. Nah, perlu Cynthia tahu, kondisi TPA kita saat ini itu bisa dikatakan sudah hampir full, hampir penuh, gitu loh. Nah, jadi kalau ke depannya kita nggak bisa nggak kelola sampah itu dengan benar, sampah itu kemudian langsung kita buang aja ke TPA, ya TPA itu nasibnya akan penuh, gitu loh. Dan kita akan berusaha lagi nantinya akan mencari lahan-lahan baru untuk TPA. Sementara mencari lahan itu sekarang semakin susah, karena rumah kan semakin banyak sekarang. Iya. Nah, orang bikin rumah itu di mana-mana sekarang. Nah, itu jadi lahan semakin susah. Nah, itu tadilah kalau jadi
dari rumah itu bagusnya kita kumpulkan dulu di lingkungan setempat atau dari sekolah di lingkungan setempat kita kumpulkan, kita pilah, kita kelola. Nah, residunya nanti baru kita serahkan ataupun kita menggunakan layanan daripada dinas lingkungan hidup. Kira-kira tips dan triknya untuk anak siswa SMP Negeri 4 Kelapa Kampit tentang bahaya sampah ini gimana, Pak? Nah, bagi siswa SMP Negeri 4 Kelapa Kampit ini, pesan dari Bapak, gitu ya, tipsnya untuk agar sampah ini tidak semakin banyak, kemudian juga pengelolaan sampahnya akan lebih mudah nantinya. Bagi kalian itu dikurangilah penggunaan sampah-sampah ataupun penggunaan daripada barang-barang kemasan. Misalkan pembelian minuman-minuman kemasan itu coba dikurangi. Kalau bisa dihilangkan. Bawalah botol-botol air minum itu dari rumah. Nah, bawa tumbler istilahnya ya, dari rumah. Dan itu insya Allah itu lebih terjaga gitu, kebersihan airnya. Gitu. Nah, kemudian juga tadi kita kurangi penggunaan daripada barang-barang atau wadah-wadah plastik yang sekali pakai tadi. Gitu. Dan kemudian juga dari sekolah ini nantinya Bapak harapkan bisa bisa membentuk bank sampah tadi, bank sampah. Nah ini nanti bisa meminta bantuan dari kita ataupun pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup nanti untuk mendirikan bank sampah itu seperti apa gitu kan. Nah, nanti mungkin dari OSIS-nya, dari pembina OSIS-nya itu mungkin nanti bisa menghubungi Dinas Lingkungan Hidup untuk membentuk bank sampah di SMP Negeri Kelapa Kampit ini. Sehingga nantinya Bapak harapkan sampah yang ada di SMP Negeri Kelapa Kampit, SMP Negeri 4 Kelapa Kampit ini itu bisa dikelola dengan baik dan kalian bisa ke depannya menjadi generasi-generasi yang memang peduli dengan sampah dan juga peduli dengan lingkungan sekitarnya. Terima kasih dengan Pak Nofis untuk memberi gambaran tentang sampah ini. Baiklah, Sobat Wadana, saya dan Pak Nofis ingin pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya.